saja kita akan membahas tentang demokrasi. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu demokrasi oleh Pak Solihin. Kita di sini akan masuk ke materi ayat Al-Quran tentang sikap demokrasi. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 159. Saya akan bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lakum walau kunta fadlan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul. Maka berkat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya harus bersikap keras atau berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan ampunkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sebab turunnya surat ini adalah ketika terjadi perang Uhud, pasukan Quraisy memutar jalan dan berhasil memukul pasukan Muslim. Pasukan Muslim mengira bahwa pasukan Quraisy sudah kalah dan perang benar-benar telah usai. Akibat kekeliruan tersebut, banyak sahabat Nabi yang gugur, termasuk Hamzah, paman Nabi. Akibat kekeliruan itu tidak membuat Nabi marah, karena sudah disebutkan dalam arti surat tadi bahwa Allah telah melembutkan hati Nabi. Nah, selanjutnya adalah isi dari surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama adalah Allah menyebutkan bahwa Nabi memiliki sikap lemah lembut dan tidak berhati kasar, karena itu akan menjauhkan dia dari sahabat-sahabat Nabi. Yang selanjutnya adalah Allah juga memerintahkan bahwa kita harus memohonkan ampun dosa kesalahan orang lain. Allah juga menyebutkan bahwa kita harus melakukan musyawarah untuk mencari solusi dalam segala permasalahan. Kita tahu bahwa di Indonesia, negara Indonesia menerapkan sikap demokrasi. Dalam Islam tidak mengenal kata demokrasi, tetapi dalam demokrasi itu ada nilai-nilai Islam. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 12, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan jaga kesehatan ya selama COVID ini. Oke, sebelum ke materi, kenalkan dulu ya. Nama saya Linumno Indah Kadipa dari PPL Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya dari Serang, Banten. Saya akan melaksanakan PPL selama 1 bulan di SMK Muhammadiyah Gamping. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, pekan ini kita akan membahas tentang hadis bersikap kritis. Sebelum ke materi tentang hadis, kita mengulas kembali tentang bersikap kritis. Apa itu bersikap kritis? Dalam pandangan Islam adalah segala sesuatu yang kita temui, yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh menerima begitu saja. Kita harus ditelusuri, dikaji terlebih dahulu asal muasalnya. Contoh, seperti kegiatan perayaan, seperti kegiatan tahun baru atau perayaan tahun baru. Nah, itu kita cek dulu, itu dari mana asalnya, apakah dari Islam apakah bukan, itu manfaatnya gimana, apakah banyak manfaat atau mudaratnya. Jika banyak mudaratnya, lebih baik ditinggalkan saja. Oke, kita langsung ke hadisnya. An Sadadi Ibni Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man da nafsahu
wa amila lima ba'da mauti wa ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna alai amani. Itu hadis dari riwayat Tirmizi wa qala hadisun hasanah. Nah, yang artinya itu dari Sa'ad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksikan dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Nah, maksud hadis tersebut adalah bahwa orang yang benar-benar cerdas ialah orang yang mampu pandangannya ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana dunia ini. Nah, kehidupan fana ini atau kehidupan banyak kebohongan segala macam, menurut orang cerdas itu lebih baik ditinggalkan, tidak diikuti. Lebih baik menurut orang cerdas itu lebih baik suka beramal. Sedangkan orang yang dikatakan sebagai orang lemah yaitu karena tidak melawan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, dan suka bertindak bodoh, itu sebagai orang lemah yang sering mengikuti, yang sering ingin kemaksiatan. Oke, cukup sekian. Berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Hajar Astuti, PPL dari Bandung. Pada kesempatan ini, kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 12 mengenai bagaimana cara kita bersikap demokrasi sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini, kita akan memakai hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ara'aitu ahadan aktar masyuratan li ashabihi mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah aku melihat seorang yang paling banyak musyawarahnya bersama para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah yang seorang nabi tidak enggan untuk meminta saran kepada para sahabatnya mengenai pengambilan keputusan untuk kepentingan umat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengamalkan sikap demokrasi dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh lain dari pengamalan sikap demokrasi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yaitu ketika terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Saat itu kafilah Quraisy sedang melakukan perjalanan dari Syam menuju Mekah. Kafilah ini membawa barang dagangan yang cukup banyak. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW bersama sahabatnya akan melakukan penghadangan terhadap kafilah tersebut. Namun penghadangan yang akan dilakukan ini bukan untuk menyatakan perang. Nah, mengetahui hal tersebut, Quraisy meminta bala bantuan untuk dikirimkan kepadanya. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah bersama sahabatnya berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik mengenai masalah tersebut. Ketika musyawarah tersebut, para sahabat mengeluarkan pendapatnya satu persatu. Abu Bakar mengutarakan pendapatnya, namun Rasulullah melewatinya. Lalu Umar bin Khattab mengutarakan pendapatnya, tapi Rasulullah juga melewatinya. Kemudian Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, kami akan duduk menunggu di sini. Melainkan berangkatlah bersama keberkahan Allah dan kami akan bersamamu." Setelah bermusyawarah, pasukan Muslim kemudian maju bergerak dan kemudian berhenti di daerah sekitar Badar.
Di daerah tersebut Rasulullah mendirikan markas yang berdekatan dengan air, dan sumber air yang lain dimusnahkan agar kafilah Quraisy tidak mendapatkan air. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah selalu mengedepankan sikap demokrasi, bermusyawarah, walaupun beliau adalah seorang nabi. Kita sebagai umat dari Rasulullah SAW sebaiknya mengamalkan ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya sikap demokrasi. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan sikap demokrasi seperti bersikap lembut jika hendak menyampaikan pendapat, menghargai dan berlapang dada terhadap pendapat orang lain, dan sebagainya. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.